Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang senantiasa diberikan pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa komitmen menghidupkan sunnahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka bagaimana manusia menjadi bersih hatinya. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiya rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah." Dialah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi, ya. Jadi ummi di sini kalau menurut tafsir Jalalain itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti maaf bodoh gitu ya. Ya, jadi Rasulullah punya sifat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah bersifat fatonah, cerdas. Nah, diutusnya Rasul ini kalau kita lihat bukan hanya buat bangsa Arab saja, ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Ya, apa itu buktinya? Kalau secara logika kita diwajibkan sholat, kemudian diwajibkan juga untuk berwudu sebelum sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau memerintahkan kalau wudu, ya, itu dengan air? Padahal ketika turunnya Rasulullah di bangsa Arab itu kan daerahnya gurun, tandus, kemudian lebih banyak berdebu. Lebih mudah berwudu itu dengan debu daripada dengan air. Logikanya kan begitu. Ini menandakan Allah tidak melihat bangsa Arabnya, tapi Allah melihat, ya, secara global, ya, bahwa di bumi ini memang lebih banyak air gitu. Coba kalau kita lihat Indonesia saja lebih luas lautan daripada daratan gitu kan. Ya, artinya bukan buat bangsa Arab Islam ini gitu. Kalau buat bangsa Arab udah aja wudu dengan tayamum, lebih mudah gitu. Tapi tidak. Ini membuktikan bahwa Islam itu untuk seluruh bangsa. Nah, diutusnya Rasul itu diantaranya adalah dalam rangka bagaimana, ya, terutama mereka yang sudah beriman kepada Allah agar jiwanya bersih. Ya. Coba kalau kita lihat perintah-perintah Allah, misalnya sholat saja. Ya, itu sholat dalam satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wahai para sahabat, ya, bagaimana
menurut Anda, seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai, kemudian kalian mandi setiap hari itu 5 kali, ya karena di depan pintu rumahnya itu ya sungai ya. Jadi kalau mandi 5 kali ya justru baik gitu kan, gampang karena airnya. Kalau di kita kan beda gitu, harus ngirit kalau di kita ya airnya karena terbatas gitu. Mandi 5 kali, apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tentu badan kami ini bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Kemudian Rasulullah bersabda, zalika mislu sholatul khamsin. Demikianlah halnya seperti sholat 5 waktu. Yamhullahu khotoya, maka Allah menghapus dosa-dosa kalian. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, ya tentu sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka dosa kita itu berguguran, diampuni dosa-dosa kita. Seperti kita mandi 5 kali, bersih, ya. Itu sholat. Kemudian zakat, kita diperintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103, hul min amwalihim shadaqatan tutahhiruna wa yuzakkihim. Kata Allah, ambillah dari harta-harta mereka. Jadi memang Allah Maha mengetahui ya, dengan mengatakan ambillah harta-harta mereka. Jadi kita tidak diperintahkan ya, serahkanlah harta-harta kalian gitu ya. Tapi ambillah kata Allah. Karena kadang-kadang kita kalau tidak diingatkan itu enggak mau mengeluarkan ya infak sedekah gitu. Jadi harus diambil, harus ditagih, harus diingatkan. Ya, artinya seperti itu. Karena sifat manusia kadang-kadang lupa gitu ya, lalai kalau tidak diingatkan. Ambillah harta mereka, dengan harta itu sebagai sodakotan, yaitu ulama menafsirkan ya zakat, masuknya zakat ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk apa? Tutahhiruna, untuk membersihkan. Tutahhiruhim, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu adalah membersihkan harta kita, juga membersihkan jiwa-jiwa kita. Kemudian zakat, puasa, wah lebih jelas lagi puasa. Puasa itu betul-betul sangat membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Saking bersihnya jiwa kita, maka Allah menjanjikan ya melalui Rasulullah, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu ya dengan berpuasa. Karena apa? Dia dapat mengendalikan hawa nafsunya dari keburukan-keburukan, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan berpuasa itu, sehingga pasti jiwa kita akan bersih dengan berpuasa, sehingga diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, perintah haji jelas ya. Man haja ya, falam rafasa, barang siapa yang berhaji dan tidak melakukan dosa-dosa ya, itu dikatakan roja'a kal yaumi waladathu ummuhu. Jadi seperti orang yang berhaji itu kembali ya, kembali kepada negerinya semula, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih lagi jiwanya. Ternyata memang misi daripada Rasulullah itu untuk membersihkan jiwa ya. Ketika kita jiwa-jiwa ini sudah bersih, maka Allah mengatakan
di dalam surat Asy-Syura ya ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun man atallah illa biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat ya, tidak ada yang bermanfaat baik harta maupun anak-anak kalian illa man atallah, kecuali datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ternyata Allah membutuhkan ya kepada kita datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Nah, itulah melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jiwa kita tidak bersih, bagaimana mungkin kita akan menghadap Allah? Karena Allah itu adalah Maha Suci, Maha Bersih. Nah, sesuai dengan misi daripada Rasulullah adalah wa yuzakkihim, ya, yang membersihkan jiwa-jiwa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini betul-betul ya jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ini menjadi bersih, sehingga Allah juga mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mempertahankan jiwa-jiwa yang bersih ini sehingga kita menghadap Allah dengan keadaan jiwa yang bersih dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.